sekarang kita belajar tentang bagaimana menghitung jumlah orbital yang terisi elektron ya, dan juga jumlah elektron tidak berpasangan. Biasanya di soal sering muncul pertanyaan seperti itu ya. Nah, langsung saja di sini ada 3 contoh, kita bahas satu persatu. Jadi untuk menghitung jumlah orbital terisi elektron ya, dan elektron tidak berpasangan ya, ini nanti ada hal yang mesti dipahami dulu ya. Jadi untuk mempercepatnya, teman-teman harus terbiasa menghafalkan ya, konfigurasi dari gas mulia dan juga jumlah orbital yang terisi pada konfigurasi gas mulia. Di sini ada helium, ya, helium itu jumlah orbital yang terisi itu 1, neon itu jumlah orbital yang terisi itu ada 5, ya, argon jumlah orbital yang terisi itu ada 9, ya. Kemudian kripton jumlah orbital yang terisi ada 18, xenon 27, radon 43. Nah, jadi kalau ini sudah hafal, nanti teman-teman bisa cepat untuk menghitung jumlah orbital yang terisi elektron. Nah, contohnya langsung saja ini. Ada P15, kita konfigurasikannya dengan cara menyingkat saja ya. Karena 15 itu lebih dekat dengan neon ya, gas mulia yang ada di bawahnya, maka kita pakainya neon. Nah, neon sudah berakhir di 2P6. Nah, neon itu berakhir di 2P6. Maka selanjutnya 2P berarti ke 3S ya, 3S2. Kemudian setelah 3S berarti sini tidak ada, ambil lagi dari kanan berarti di 3P. Neon ini sudah 10 tambah 2 12. P nya berarti tinggal diisi 3. Nah, dari sini kita bisa jawab ini. Yang pertama misalnya yang ditanyakan, berapakah jumlah orbital yang terisi ya. Untuk menjawab itu maka kita gambar dulu nih orbital dari yang dituliskan ya. Yang sudah diketahui kan jumlah orbital yang terisi pada neon. Tapi yang selanjutnya kan kita belum tahu ya. S nya ini terisi 2 ya. P nya ini ada 3 kotak, berarti terisi 3 saja. Nanti kita isi dengan kaidahan ya, isi tidak berpasangan terlebih dahulu. Maka kita bisa hitung ini, berarti jumlah orbital yang terisi ya, jumlah orbital terisi elektron. Nah, terisi elektron itu kalau neon sendiri tadi jumlahnya sudah 5 ya, 5 berarti ditambah di sini S nya ini terisi 2 ya, mohon maaf, tambah S nya di sini ada 1 kotak, kemudian ditambah P, 3 kotaknya semuanya terisi elektron. Berarti 5 ditambah 1 ditambah 3 berarti jadinya adalah 9 ya. Jumlah orbital terisi pada neon ini sudah 5, kemudian ditambah S itu ada 1 kotak, P ada 3 kotak, semuanya terisi. 5 tambah 1 6 tambah 3 kotak berarti 9. Nah, berapakah jumlah elektron yang tidak berpasangan sekarang? Jumlah elektron ya, elektron tidak berpasangan. Nah, tidak berpasangan. Berarti tinggal kita hitung. Oh, yang tidak berpasangan nanti perhatikan di subkulit terakhir saja. Nah, di subkulit terakhir ternyata ada 3 yang tidak berpasangan, berarti tinggal diisi. Yang tidak berpasangan ada 3 ya. Jadi untuk mencari jumlah elektron yang tidak berpasangan harus digambar orbital pada subkulit terakhir ya. Dan ingat ya, dalam memasangkan elektronnya mengikuti kaidah diisi tidak berpasangan terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalau kita coba ke contoh selanjutnya ya. Contoh selanjutnya di sini ada CR. Ya, ada CR di sini.
Kita konfigurasikan dulu ya untuk CR. Nah, contoh selanjutnya ada CR. Ya, contoh selanjutnya ada CR. Contoh selanjutnya ada CR 24. Kita konfigurasikan. Yang paling dekat dengan 24 itu gas mulianya berarti argon. Kita pakai argon, nomornya sudah 18. Ya, jumlah orbital yang terisi sudah ada 9. Ya, kita tinggal menghitung sisanya. Berarti setelah argon itu kan berakhir di 3p6 ya. 3p6 berarti selanjutnya adalah 4s2 karena 3p di sini. Berarti selanjutnya 4s2, kemudian 3d ya, tidak ada, balik ke sini berarti 3d. 18 tambah 2 20 berarti 3d 4. Nah, konfigurasi yang seperti ini ya, di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang kaidah penuh dan setengah penuh orbital D ya. Orbital D itu dia lebih stabil kalau dia terisi penuh 5 elektron ya, masing-masing 1 di setiap orbitalnya, atau dia terisi penuh 10 elektron ya. Ya, jadi setengah penuh 5 elektron atau penuh 10 elektron itu orbital D lebih stabil. Jadi kita arahkan konfigurasinya ke arah orbital D yang lebih stabil ya, di mana berarti ini konfigurasinya ini dirubah ya. Yang benar menjadi S-nya 1 saja ya, D-nya 5 ya. Jadi orbitalnya S ini 1 elektronnya diberikan ke D sehingga memenuhi kaidah setengah penuh ya. Setengah penuh pada orbital D itu lebih stabil daripada D-nya itu cuma terisi 4 elektron. Nah, dari sini kita bisa menghitung jumlah orbital yang terisi elektron ya. Nah, D itu kan ada 5 orbital ya. Berarti ini terisi 1, ini 5. Berarti semuanya diisi tidak berpasangan terlebih dahulu, ternyata pas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti begini ya. Berarti yang pertama, jumlah orbital terisi elektron ada berapa ya? Jumlah orbital yang terisi elektron berarti AR sendiri jumlah orbital yang terisi elektron sudah 9 ya. AR sudah 9. Nah, berarti selanjutnya tinggal ditambahi S-nya ini ada 1 kotak dan D-nya ada 5 kotak terisi semua. Berarti 9 tambah 1 10 tambah 5 berarti ada 15 orbital yang terisi elektron. Nah, jumlah elektron yang tidak berpasangan, berarti ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini sering sekali muncul ya dalam soal-soal baik di penilaian harian, penilaian akhir semester ya, ataupun di SBMPTN. Biasanya kalau kita mengkonfigurasikannya di sini S-nya 2, D-nya 4, maka jawaban anak-anak itu atau jawaban yang salah itu biasanya jumlah elektron yang tidak berpasangan akan dipilih 4 saja ya. Padahal pada subkulit D itu ada kaidah setengah penuh dan penuh ya. Setengah penuh itu jika D-nya terisi 4 elektron itu tidak stabil, maka lebih baik dibuat setengah penuh terisi 5 elektron seperti pembahasan di video saya sebelumnya ya. Nanti tolong dicek kembali, barangkali masih ada kebingungan tentang bagaimana mengkonfigurasikan pada subkulit D yang setengah penuh dan penuh ya, biar mendapatkan konfigurasi elektron pada subkulit D yang stabil itu. Ya. Nah, contoh selanjutnya misalnya
ada Br 35. Disuruh menghitung jumlah orbital yang terisi elektron dan elektron yang tidak berpasangan. Maka kita pakainya juga argon ini ya. Argon sudah 18, kemudian dapat 4s2 ya. Argon itu berakhir di 3p6 ya. Argon berakhir di 3p, berarti selanjutnya adalah 4s ya, maksimal 2. Setelah 4s berarti kita ke sini ya, kita dapatkan 3d 10 ya, 18 tambah 2 20 tambah 10 berarti 30. Nah, berarti di sini tinggal 5 ya. Setelah 3D ya, setelah 3D kita dapatkan 4P ya, berarti di sini ada 4P5 ya. Nah, sebenarnya kita bisa langsung hitung jumlah orbital yang terisi elektron ya. Jumlah orbital yang terisi elektron sebenarnya bisa langsung kita prediksi kalau cepat ya. Argon tadi 9 tambah S itu ada 1 kotak berarti 10, D itu ada 5 kotak, ini terisi semua karena ini penuh ya, berarti 15, dan P ini pasti terisi semua ini. P itu ada 3 kotak, berarti jumlahnya ada 19. Jadi ada 19 ya, berarti di sini kita dapatkan jumlah orbital terisi elektron yaitu ada 19. Bagaimana dengan jumlah elektron yang tidak berpasangan? Maka kalau kita mau menghitung jumlah elektron yang tidak berpasangan, fokus ya, di subkulit terakhir ya, kecuali jika dalam konfigurasi itu berakhir di D-nya 4 ya, ini harus dibuat setengah penuh dulu ya, sehingga menghasilkan ada 1 elektron di subkulit S ini yang tidak berpasangan. Tapi kalau berakhirnya di selain D ya, ini kita fokus saja di subkulit yang terakhir, yaitu ada P di sini ya. P itu ada 3 kotak ya. Isi dulu mengikuti kaedahan, tidak berpasangan dulu ya. Sudah ada 3, 4, 5, berarti yang tidak berpasangan elektronnya ada 1.